Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulfa. Di sini kita akan membahas tentang setting remote desktop dengan group policy. Nah, mungkin ada beberapa Anda yang sudah tahu ya remote desktop, di mana dia itu server di Windows yang berguna untuk memuat komputer lain dari komputer kita sendiri. Kita klik start, kemudian remote. Nah, di sini kita tinggal masukkan IP komputer yang dituju, kemudian kita bisa login dengan credential yang sesuai. Begitulah caranya men-setting desktop di klien, gampang ya. Masalahnya defaultnya yang namanya setting remote desktop di tiap kali itu disable. Contohnya, salah satu file ini kita masukkan ke view advanced system setting, kemudian kita login. Salah. Nah, masalahnya default setting remote di advanced setting di mode adalah don't allow, itu nggak bisa di remove, sehingga kita harus aktifkan remove desktopnya. Caranya dengan mengklik allow remote connection. Masalahnya kalau kita lakukan ini satu persatu ke tiap-tiap klien, jumlahnya banyak ya, agak merepotkan. Oleh karena itu, biar efisien, lakukan lewat group policy sehingga konfigurasi remote desktop ini bisa kita remove dari group policy untuk semua perangkat. Caranya seperti biasa, kita masuk ke server ke domain, kita kemudian tools, terus group policy management, kita pilih group policy object, kemudian klik kanan di tempat kosong, kita klik new policy baru untuk mengaktifkan remote desktop di semua klien. Kita kasih nama remote desktop, kemudian klik OK. Sudah dibuat. Sekarang kita edit, enable remote nya, klik kanan kemudian edit di group policy management editor. Kita panjangkan dulu. Untuk mengaktifkan remote desktop, itu menunya ada di bagian computer configuration, kemudian policies, kemudian masuk ke administration templates. Nah, di templates kita pilih Windows component. Kemudian di sini ada banyak Windows component, kita pilih remove desktop. Kita expand lagi, kemudian pilih remote desktop session house. Oke, klik di sini. Kemudian ada beberapa pilihan lagi di bawahnya. Kita masuk ke connection, bagian connection. Di bagian connection ini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang allow errors to connect remove by using remove desktop. Kita klik enable, kemudian klik OK. Nah, jadi setiap user bisa melakukan remote desktop. Selanjutnya kita masih di menu yang sama, kita pindah nah, kita klik bagian security. Di sini ada option yang harus kita ubah. Option yang harus kita ubah adalah recall user, ya itulah ya, susah namanya ya, level network level out ya, itulah. Paling bawah kita double, kemudian klik enable. Tujuannya agar supaya siapapun yang meremove harus login dengan network login. Jadi login dengan login jaringan yang ada di controller, domain controller, kemudian OK, sudah aktif. Selanjutnya kita harus mengkonfigur port di file supaya bisa remove desktop connection, supaya kita bisa melakukan itu. Soalnya begini,
Kalau di pertemuan sebelumnya di bagian firewall kita akan matikan firewall, tapi kalau dalam contoh kali ini firewall di klien itu aktif demi alasan keamanan, kita aktifkan. Contohnya kita lihat di salah satu klien di sini. Kita masukkan ke Windows Defender Firewall. Oke, di sini di domain network itu aktif keamanan, alasan keamanan. Restart connectionnya karena default ya dimatikan, jadi kita harus buka port supaya bisa mengakses remote desktop. Itu menunya ada di group policy editor juga. Itu menunya ada di bagian komputer configuration sama komputer Windows setting. Itu Windows setting di sini, policy bagian Windows setting, kemudian security setting, kemudian di Windows Defender firewall with advanced setting. Security kita expand lagi. Nah, klik di bagian in bold role, kita buat sebuah role untuk mengaktifkan port yang digunakan untuk remote desktop. Klik kanan di bagian kosong menu. Oke, sekarang kita pilih portnya pilih port, kemudian next. Untuk portnya kita tipenya TCP, kemudian spesifik local portnya itu 3389 untuk remote desktop 3389, kemudian klik next. Oke, kemudian allow connection atau allow to connection if is secure, kita pilih salah satu aja, kita pilih yang allow to connection aja. Untuk penerapannya mau di tipe apa, domain, private atau public, semuanya juga nggak apa-apa. Sekarang kita kasih nama, kita sesuai untuk relnya, keterangan relnya, misalnya remove desktop port. Ini sembangan aja. Keterangan finish. Remote desktopnya sudah diaktifkan, double klik, pastikan sudah enable ya. Di sini allow connection, kita bisa lihat menu-menu selanjutnya di sini apa saja. Kemudian kita klik oke. Untuk selanjutnya kita harus tentukan siapa saja user yang boleh melakukan remove. Dalam contoh kali ini kita pilih semua user boleh melakukan remote. Untuk mengubah settingnya kita masih di menu yang sama, enable remove desktop di komputer di group policy management editor. Oke, kita pilih di komputer configuration sama kemudian pilih Windows setting, kemudian security setting, ini setting, kemudian pilih yang restricted group di sini. Di sini kita buat sebuah group, klik kanan di tempat yang kosong, dari group, klik browse. Oke, browse, masukkan nama grupnya, remote desktop, check names, kita pilih remote desktop user, kemudian klik OK, kemudian klik OK lagi. Di sini ada pilihan, kita harus tambahkan usernya siapa aja yang boleh remove. Kita klik add, di sini membernya siapa saja, klik browse, kemudian kita bisa masukkan namanya siapa aja, misal si Bambang. Kita cek names atau kemudian si Rine. Kalau misalnya kita mau masukin user-user tertentu aja boleh, tapi mau semua user harus kita masukin dan ketik satu-satu. Biar gampang kita ketik aja Evely Yuan, kemudian check names. Jadi semua orang kalau kita oke, semua orang akan member dari grup remove desktop
user ini, kemudian klik OK. Dia sudah jadi member remote desktop. Isinya adalah semua orang yang jadi boleh mengeremove. Kita terapkan enable desktop ini ke sukasuka.com. Kalau mau diterapkan di OU juga tertentu boleh kita tapi kita terapkan di domain utamanya sukasuka.com. Setting GPO, kemudian enable remote desktop, klik. Sekarang kita terapkan semua ke klien. Kita login ke salah satu klien. Di sini kita update dulu policy-nya seperti biasa. Siap di update first. Kita tunggu. What is it? Oke, ini sudah terupdate policy-nya. Sekarang kita ke view advanced system setting. Kita pilih remote ini. Nah, ini optionnya sudah berubah. Tadinya kan do allow, sekarang sudah allow remote connection to this computer. Meskipun gray out, tapi statusnya kalau remote-nya sudah aktif. Perangkat ini harusnya bisa di remove. Kita cek IP-nya. IP-nya 192. Kita coba remove, bisa apa belum? Kita ke server, kita coba remove, misalnya 192.168.56.21. Connect mau, sepertinya harusnya mau nih. Kita login pakai more choices, klik use defense accounts karena si klien ini yang si Bambang. Kita coba login pakai akunnya si Bambang juga, yakni bambang.irawan, kemudian passwordnya. Klik, kita tunggu. Ini ditanya mau di-connect apa enggak. Kita ini masalah certificate abaikan, kita yes, kita tunggu lagi. Oke, sudah berhasil. Kita login. Si Bambang sudah bisa login ke komputernya sendiri. Ini lagi ke nge-remove nih puternya si Bambang. Kalau mau ditutup koneksinya, kita close saja, klik OK. Sekarang kita kembali ke komputer si Bambang. Ini dia lagi di remove. Kita bisa nge-remove juga ke yang lain. Misalnya si Bambang mau nge-remove komputernya si Rini. Kita cek dulu IP-nya si Rini 56105. Kita coba remove. Si Bambang mau nge-remove komputernya si Rini 192.168.56.105. Klik connect. Nanya dia. Kita masukkan aja si Rini .amanda, kemudian passwordnya. Dia bisa login ke komputernya si Rini. Nah, kita close. Ini si Rininya kayak login gitu ya. Kita log.
Oke, kita sudah berhasil kali ini mengaktifkan remote desktop lewat group policy dari server untuk semua klien. Jadi di pertemuan kali ini kita sudah berhasil remove desktop. Nah, sekarang kita lanjut di video berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.